Iya. baru beli apa di tahap kedua ya istilahnya. Iya. CBRE ya. Oh, CBRE itu salah satu yang belinya 5% aja sih sebenarnya. Tapi kalau keuntungan terbesar sebenarnya masih PANI sih paling besar. Oh, keuntungan terbesar masih Keuntungan terbesar dari sebenarnya masih PANI. PANI. Nah, terus kenapa yakin untuk beli sampai CBRE? memberikan 5%? Karena Apa dulu CBRE? awalnya tuh ngumpulinnya dari harga 75. Jadi tuh dulu belinya murah banget. Ngumpulin sampai terakhir tinggal sisa sedikit lagi. Saya nego beli dari owner, cuman buletin lah berapa persen lagi jadi 5% udah sebenarnya. Jadi sebenarnya saya belinya udah jauh dari bawah. Jadi untungnya udah gede banget gitu. Wih, waktu Gitu. itu tapi selain kayak harganya murah saat itu belinya, emang secara fundamental apa yang membuat Kak Andri tuh Tertarik ya? tertarik atau ini cuma impulsif doang? Sebenarnya saya kan emang nyarinya tuh saham-saham yang backdoor. Jadi tuh saya udah ada kayak alert berita-berita yang backdoor sama akuisisi. Nah jadi setiap kali kalau ada berita backdoor sama akuisisi tuh saya pantauin. Kebetulan CBRE nih beritanya yang mau masukin aset kapal. Nah udah gitu kebetulan saya ada temen dulu di sekuritas dia yang ngurusin IPO-nya CBRE. Nah saya tanya ini bener nggak sih masuk kapalnya? Terus dia bilang bener. Ya jadi boleh beli nggak? Boleh beli. Ya saya awalnya beli dikit. Ya jadi kenal sama ownernya gitu. Kenal sama ownernya ya jadi saya beli lagi di nego sama ownernya gitu. Oke. Gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya. Maksudnya secara global tren perkapalan atau mungkin CBRE itu kan perkapalan dan energi sumber daya gitu ya. Dia tuh sebenarnya kapal crane. Jadi kalau crane itu kan biasanya tuh di darat kan. Crane itu kan buat angkat-angkat besi, angkat-angkat tuh pakai crane kan. Nah ini bedanya dia kapal tapi ada crane-nya. Jadi buat angkat oil and gas. Oke. Perusahaan oil and gas. Nah secara tren itu secara globalnya apakah bukannya lagi rendah ya? Nah kalau dia kapal crane ini tuh satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia itu nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi karena saya lihat satu-satunya, terus saya lihat waktu itu kapal ini bakal kerjanya di mana? Ini justru dia kontrak-kontrak itu di tempatnya Petronas. Kontrak-kontraknya itu di ada ya di oil and gas yang terkenal lah, saya nggak enak sebut namanya gitu loh. Ya jadi saya pikir kayaknya lumayan gitu. Nah waktu itu kan harganya 75 juga. Jadi udah saya udah beliin aja, beliin akhirnya kumpul banyak gitu. Oh, jadi emang udah sempat analisa juga Udah dan analisa, kayaknya prospek belinya dari bawah, iya. prospek di Indonesianya pun Masih oke lah, masih masih oke. potensinya masih oke. Ya emang saya tuh emang suka nyarinya tuh emiten yang turn around gitu loh. Yang dari jelek jadi bagus.